Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gerhana hadir ini bukan karena sebab kematian seseorang atau sebab wafatnya, karena proses ketika terjadi gerhana, waktu itu gerhana matahari di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadar Allah bersamaan dengan itu tibalah ajalnya salah satu putra tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ibrahim ya alaihi salam. Beliau meninggal dunia, putra beliau, salah satu putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat pada saat itu, dan kadar Allah terjadi gerhana. Sebagian masyarakat menyimpulkan bahwa ini langit ikut berduka, alam ikut berduka dengan wafatnya putra Nabi Muhammad SAW. Maka beliau kemudian menepis itu. Ya, beliau menyanggahnya dan lebih mengarahkan masyarakatnya untuk diberikan kesadaran. Ini tidak terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang. Ini bukan sekedar fenomena alam, tapi Allah hadirkan kepada kita untuk mengingatnya, untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya kembali menekankan, wa idza ra'aitum atau fa idza ra'aitum min dzalika syai'a, jika engkau menyaksikan gerhana itu, mengalami gerhana itu, fafza'u. Ini poinnya. Teman-teman sampai menggunakan kata faza'. Faza' itu kalau dalam bahasa Arab itu satu ketakutan yang dalam, sehingga dengan rasa itu kita mengambil satu tindakan tertentu. Ya, misal kalau kita misalnya sedang berjalan, tiba-tiba ada suara yang mencekam dari hewan tertentu misalnya, yang dalam posisi itu sulit bagi kita untuk berlari, maka yang mudah dilakukan mengambil barang-barang tertentu, benda tertentu untuk mempertahankan diri. Maka itu yang dimaksud dengan reaksi dari rasa khawatir, takut yang hadir dalam diri kita. Rasa khawatir, rasa takut yang menjadikan kita kemudian membentengi diri dengan menghadirkan satu aktivitas yang merasakan ketentraman, menghilangkan rasa kekhawatiran itu. Itulah faza'. Kata Nabi, fafza'u. Hendaklah setiap insan beriman ketika tiba gerhana itu merasa khawatir, merasa takut. Ya, kemudian apa yang mereka kerjakan? Bidzikrihi ta'ala wa du'ai wa istighfarihi. Ya, maka mereka bergegas kemudian satu amalannya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak doa. Dan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Poin yang terpenting, ini poin yang terpenting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhawwifullahu bihi ibadah. Dengan adanya gerhana itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menggetarkan hati setiap hambanya, memberikan satu contoh keadaan kepada kita. Bagaimana kalau Allah gelapkan bumi ini? Bagaimana kalau kamu kembali di saat itu ke tempat yang tidak seluas yang kamu dapati sekarang, yang kelihatan dari luar, alam kuburnya cuma berupa petakan-petakan dan suasananya gelap. Sekarang mungkin ada cahaya dari lampu, dari macam-macam, dari elektronik. Ya, ketika Anda berpulang, Anda mendapatkan kegelapan. Ya, bila tidak memiliki amal yang cukup, tidak ada cahaya dan sebagainya, bila tidak dipersiapkan dari sekarang, ya, kita diberikan pendahuluan oleh Allah. Bagaimana kalau satu saat kamu berada di ruang yang gelap, kamu mendapatkan suasana seperti ini, datang kematian kepadamu, apa yang telah engkau siapkan? Hei yang sibuk dengan dunia, berangkat gelap, pulang gelap, bagaimana kalau pulangmu nanti gelap? Hei yang sibuk dengan berbagai pekerjaan, mengoleksi kemewahan dunia sehingga lupa dengan akhirat, mengoleksi seakan-akan hidup abadi di dunia, perangkat-perangkat kehidupan. Tapi dia menyadari bahwa dia akan wafat, namun dia tidak menyiapkan bekal wafatnya untuk kembali kepada Allah dengan kemuliaan. Karena itulah kemudian didatangkan gerhana untuk memberikan sebuah kesan dan kejut kepada kita, kepada jiwa kita, menyentuh kedalaman hati yang paling dalam. Kamu ingat ya, kalau satu saat kamu pulang, atau hari ini kamu meninggal, dan mendapatkan kegelapan yang sekarang seperti kamu rasakan. Saat ini, suasananya gelap, mencekam, tidak ada cahaya dan sebagainya. Apa yang bisa kamu pertahankan? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang telah kamu siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kamu merasa bahwa kamu belum memiliki bekal yang maksimal, belum optimal, masih merasa banyak kesalahan, butuh banyak kesalehan, maka sadarlah. Aku kirimkan, kata Allah, gerhana ini untuk memberikan kesadaran pada jiwamu. Hendaklah engkau merasa khawatir, merasa takut. Jika sekarang kau merasakan banyak cahaya, banyak kemewahan, banyak kebaikan dunia, dan engkau kelak meninggalkan dunia dan kehilangan semua ini, apakah engkau mau kau tukar semua keterangan ini, semua kenyamanan ini dengan kegelapan yang sempurna, yang tidak ada fasilitas apapun selain kekhawatiran-kekhawatiran? Karena itu, fafza'u ila dzikrihi, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah. Tingkatkan amal saleh, baik itu dengan amalan fisik kita, meningkatkan sholat, meningkatkan salawat pada Rasulullah SAW, ataupun berdoa, meningkatkan doa kita, mohon kebaikan kepada Allah, minta kemuliaan. Kemudian wastighfari, minta ampunan,
Mohon kepada Allah agar memaafkan kesalahan yang telah lampau, mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu, sehingga mampu menatap masa depan dengan pekerjaan yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan masa lampau yang telah dilalui. Sehingga seorang insan beriman yang telah melewati gerhana, maka gerhana itu akan memberikan kesan perubahan kepada jiwanya. Secara spiritual, zikir meningkat. Dan zikir utama itu ditandai dengan sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat untuk mengingat aku, berzikir kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam gerhana itu kita menunaikan sholat sebagai jawaban dari apa yang Nabi mintakan kepada kita. Maka selepas gerhana, seorang insan beriman, sholatnya lebih kuat lagi, lebih mendekat kepada Allah, doanya lebih kuat lagi. Kemudian ini yang paling penting, amalannya lebih berkualitas, baik dengan fisiknya, dengan hartanya, pun dengan apapun yang mampu ia tampilkan dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah gerhana yang telah kita lalui mampu menghadirkan sifat-sifat itu dalam diri kita? Bila belum hadir secara sempurna, maka waspadalah. Karena apa yang telah Allah hadirkan setidaknya memberikan kita peluang untuk memperbaiki diri, bukan sekedar ingin mengabadikan atau menuangkan itu dalam status yang hanya dikenang dalam kehidupan dunia.